Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, buat langkah yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan, dan kecukupan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya itu akan Allah berikan berkah dan berada dalam lingkungan rahmat dan keridhaannya. Kemudian kita bermohon kepada Allah supaya disampaikan shalawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surah Al-Ma'un di pertengahan ayatnya, ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang bermaksud nerakawil bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal ini harus kita perhatikan bahwa salah satu yang menyebabkan sembahyang kita menjadi rosak, bahkan dikatakan akan diberikan kepadanya nerakawil karena dia salat itu, penyebabnya adalah karena kelalaian. Lalai di sini tentulah perginya kepada dua perkara. Yang pertama, ada orang yang lalai dengan waktu salatnya, sehingga dia tidak dapat berkah daripada salat yang dia lakukan karena dilalaikannya. Padahal tidak ada sesuatu yang penting yang menghalanginya untuk melakukan salat di awal waktu. Tapi kalau ada yang sangat penting dan mendadak yang menyebabkan dia harus terlambat atau terlalaikan melakukan salat dari segi waktunya, itu dapat dimaafkan. Maka dengan itu ada dalam satu ayat Nabi bersabda, sahabat bertanya kepada Nabi, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan salah satunya as-salatu ala waqtiha, sembahyang tepat pada waktunya. Artinya sembahyang di awal waktu. Ini amal yang paling utama, yang paling besar fadilahnya. Maka dengan itu kaum muslimin yang berbahagia, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang lalai dalam salatnya akan berikan kepadanya nerakawil sebagai sanksinya. Dan yang kedua adalah lalai hati kita. Di dalam kita melakukan salat, hati kita harus terarah dan tertuju, memikirkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena intisari daripada kita melakukan salat itu adalah untuk mengingat Allah, untuk menzikirkan Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Andaikan ada orang yang melakukan salat tapi hatinya ingat kepada yang lain, tentulah tidak pasti, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran tadi. Maka dengan itu hendaklah kita menjaga perasaan hati kita dalam kita melakukan salat, dan hendaklah kita arahkan pemikiran kita dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita melakukan salat tersebut, supaya kita jangan digolongkan sebagai orang-orang yang lalai dalam melakukan salat. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hati yang khusyuk, memberikan ingatan yang fokus
dalam kita melakukan salat. Karena dalam salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tetapi kalau kita ingat kepada yang lain, berarti ibadah kita tidak untuk Tuhan sekalian alam. Itu sebabnya. Dan ditambah lagi dengan suratul Fatihah, salah satu ayat yang senantiasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Dan ini kata para ahli, asal kalimatnya adalah iyyakallahu na'budu wa iyyakallahu nasta'in. Akan engkau Allah kami menyembah dan akan engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Asal katanya seperti itu, tetapi tidak dituliskan kalimat Allahnya di sana. Apakah rahasianya? Rahasianya adalah supaya kita ingat Allah. Karena engkaunya di sana, kalimat iyyaka akan engkaunya di sana adalah kepada Allah. Kalau kita ingat pada waktu itu kepada Allah, artinya engkau itu tujuannya kepada Allah. Tapi kalau kita ingat yang lain-lain, maka engkau akan pergi kepada yang lain. Misalnya kita ingat harta kita ingat pekerjaan kita. Di waktu kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maksudnya akan berubah. Akan engkau harta kami menyembah, akan engkau harta kami mohon pertolongan. Apa beda dengan kalau kita mengingat Allah? Maka dengan itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita memfokuskan pikiran kita dan memperbaiki amaliyah salat kita, supaya sembahyang kita menjadi sembahyang yang khusyuk, menjadi sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal dan ibadah kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan keridhaannya kepada kita. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya dan disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.